Kan di dalam kitab suci ada yang berkata, bila saudaramu menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Lalu dia tanya, Romo akan ngasih enggak kalau ada orang yang nampar pipi kanan? Lalu saya ngomong, lah kok bodoh saya itu. Masa ditampar pipi kanan, dikeke pipi kiri. Goblok kuwi jenenge, kata saya itu. Tema hari ini, nyalakanlah pelita hidupmu. Waktu saya mencoba merenung tentang pelita, tentang terang, ini dikatakan sendiri oleh Yesus, gitu. Bahwa Yesus itu memberikan kepada kita sebuah identitas yang jelas. Yesus Tuhan menyebut murid-muridnya, menyebut kita dengan kata-kata kamulah garam dunia. Dan yang kedua adalah kamulah terang dunia. Lihat bahasa Yesus adalah bahasa yang selalu simbolik. Bahasa Yesus selalu bahasanya penuh dengan arti. Tidak bisa begitu saja diterapkan. Maka jangan menjadi seorang Katolik yang blow on. Artinya yang blow on, main baca kitab suci langsung main diterapkan gitu. Nanti Anda ditamukan, ada yang tanya anak muda kepada saya, Romo, kan di dalam kitab suci ada yang berkata, bila saudaramu menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Lalu dia tanya, Romo akan ngasih enggak kalau ada orang yang nampar pipi kanan? Lalu saya ngomong, lah kok bodoh saya itu. Masa ditampar pipi kanan, dikeke pipi kiri. Goblok kuwi jenenge, kata saya itu. Jadi mengikuti Kristus tidak pernah boleh begitu saja melihat firman tanpa melihat apa maksud Yesus. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus berkata, kamulah firman, kamulah terang. Jadi yang saya mau ambil bacaan hari ini juga, saya coba bacakan. Saya tulis di sini juga. Injilnya Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada anak-anak sekolah SMA waktu saya di rumah retret, waktu mendengarkan bacaan ini, terutama ayat 25, mereka mengatakan, wah Romo, rupanya Tuhan juga tidak adil ya. Masa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jadi yang mempunyai akan diberi, yang tidak mempunyai akan diambil. Begitu kan berarti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lalu mereka tanya, apakah seperti itu Romo? Betul, betul, benar sekali. Nah, mari kita lihat hal ini dalam kata-kata Yesus sebagai perumpamaan. Jadi ada beberapa catatan yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat supaya mengerti perikop ini. Jadi Yesus berbicara melalui perumpamaan, bukan melalui instruksi. Jadi instruksi itu, misalnya kalau instruksi itu, kalau berdoa buat tanda salib berapa kali, misa itu berapa kali tanda salibnya. Anda harus berdoa itu pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Itu instruksi. Yesus waktu ditanya tentang memaafkan, Yesus tidak mengatakan, kamu maafkan orang ini, orang ini, orang ini. Tidak. Yesus memakai perumpamaan. Kenapa? Karena Yesus mau mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau mengajarkan nilai-nilai kehidupan itu sesuatu yang bisa dilihat dari berbagai segi. Kalau instruksi kan
1, 2, 3, 4, selesai. Kita bisa lakukan 1, 2, 3, 4, beres. Sedangkan mau mengikuti Tuhan, itu begitu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena untuk memahami firman Tuhan memerlukan waktu. Bahkan untuk memahami firman Tuhan memerlukan proses pengolahan hidup. Sampai pada orang semakin percaya dan semakin berserah kepada Allah. Jadi kalau Yesus itu berbicara tentang Tuhan itu gembala yang baik. Ia membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Di air yang tenang. Nah, itu kan bukan berarti kita ini domba lalu harus cari rumputnya. Bukan. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan akhirnya kita mengalami, oh iya ya, Tuhan itu memang memberikan perlindungan loh. Saya begitu teringat dengan kesaksian seorang bapak kemarin. Waktu saya memberikan sebuah acara talk show untuk pencarian dana anak ayo sekolah dan ayo kuliah untuk beasiswa. Lalu seorang bapak ini, dia adalah bapak yang selalu menjadi donatur untuk gerakan beasiswa itu. Waktu ditanya, Bapak, kenapa Bapak begitu setia menjadi seorang donatur? Lalu Bapak ini memberi kesaksian, Romo, saya ini seorang ayah yang sangat bersyukur. Saya mempunyai 3 anak, dan karena berkat Tuhan, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang terbaik. Saya bersyukur sekali. Saya bangga sebagai, dan saya karena saya prihatin, maka saya ikut menolong mereka dengan memberikan apa? Dengan memberikan di semakin berbagi. Saya tidak pernah merasa kekurangan. Saya tidak pernah merasa bahwa Allah itu membuat pintu rezeki saya tertutup. Jadi saya lihat di sana, Bapak ini semakin lama semakin percaya kepada Allah, kepada kerahiman Tuhan, pada saat dia berani untuk berbagi. Jadi ini yang saya mau katakan, bahwa orang itu semakin mengalami kebaikan Tuhan, semakin percaya kepada kerahiman Tuhan, terolah dari pengalaman. Pengalaman yang membentuk dia. Bahwa tadi dikatakan Tuhan dari apa? Dari pengalamannya. Jadi di situ kenapa Yesus mengajarkan lewat perumpamaan. Karena untuk mengerti Allah butuh waktu, butuh pengolahan hidup, butuh proses jatuh bangun. Jadi dalam beriman itu seperti itu. Tidak bisa kita semakin beriman kepada Tuhan, tidak bisa. Jadi sama, Anda pun menikah dengan pasangan Anda, lalu mengatakan, saya mau setia pada dia untung dan malang, sehat dan sakit. Belum terbukti dengan mengatakan itu. Belum. Jadi dengan mengatakan seperti itu saja, belum membuktikan apa. Jadi baru kesetiaan dalam untung dan malang, sehat dan sakit terjadi setelah Anda hidup perkawinan berpuluh-puluh tahun. Baru jadi valid pada saat Anda tetap setia di saat pasangan Anda walau sudah meninggal. Itu valid, itu benar, itu terbukti. Jadi disitulah kenapa Yesus berbicara tentang Allah, tentang firman Allah melalui berbagai perumpamaan. Nah sekarang kalau kita kembali kepada perumpamaan yang sedang kita renungkan, saya tertarik untuk melihat ayat permenungan ayat 21. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Membawa pelita, Yesus mengatakan membawa pelita. Itu berarti apa?
membawa nyala kehidupan, membawa api roh, membawa kabar sukacita. Jadi kita itu punya tugas dari Tuhan untuk apa? Membawa api rahmat berkat pada sesama. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Mari kita refleksi. Apakah dalam hidup kita ini orang yang membawa berkat atau tidak? Membawa harapan atau tidak? Membawa sukacita atau tidak? Membawa kabar baik atau tidak? Jangan-jangan WA kita kepada teman-teman adalah WA yang menakutkan. Weh, itu loh, meninggal loh karena COVID loh. Itu bos ini meninggal karena COVID loh. Wah, itu baru ke toilet umum kena COVID juga loh. Itu lihat. Ini bukan membawa harapan, ini membawa ketakutan. Jadi kita selalu menjadi orang yang mudah disetir oleh berita-berita buruk. Dan kita begitu saja dengan tenang, tanpa memikir, tanpa memilah, tanpa mau membedakan mana yang baik atau tidak, langsung oper. Ini enggak benar. Berani kita memberikan berita-berita sukacita, berita-berita berkat. Berani tidak kita mengatakan kepada teman-teman, halo Ibu, saya hari ini mendoakan 3 salam Maria untuk Ibu ya. Semoga Ibu semakin merasakan cinta Tuhan. Saya begitu kagum waktu mendengar kabar dari umat di paroki saya yang ada di lingkungan. Lingkungannya sangat heterogen, bukan lingkungan Katolik. Mereka ada agama apapun. Lalu waktu tetangganya itu kena COVID, apa yang terjadi? Yang kena COVID itu diisolasi mandiri dan tidak diasingkan. Tidak. Tetangga-tetangganya itu ngirim makanan, dijadwal. Sampai 14 hari dijadwal. Sampai ditaruh di depan, Bu, di WA, Bu, itu ada makanan. Bahkan beberapa tetangga nge-WA, Ibu mau dibelikan apa? Hari ini mau makan apa? Saya buatkan. Itu membawa kabar sukacita. Itu orang membawa terang. Itu orang menaruh terang di atas gantang. Supaya terang itu bercahaya. Jadi kita harus mencoba untuk melihat apakah di dalam keluarga saya juga membawa sukacita atau beban. Jangan-jangan saya adalah pasangan yang membawa beban bagi pasangan saya. Jadi sedikit-sedikit nyuruh, sedikit-sedikit merintah. Tidak tenang melihat istri sedang duduk senang. Ya, apalagi lihat istri sedang nonton drama Korea. Langsung, mah, buatkan super mie, mah. Lihat. Jadi senangnya dilayani. Senangnya membuat orang lain sibuk untuk diri saya. Mari kita renungkan kehadiran saya di dalam komunitas. Entah itu komunitas keluarga, entah itu komunitas persekutuan, komunitas gereja, komunitas bertetangga. Apakah kehadiran saya sungguh membawa berkat, sukacita, dinantikan orang atau tidak? Jangan-jangan orang lebih senang saya tidak ada, saya tidak hadir, daripada saya hadir. Jadi di situ saya belum menjadi terang di dalam kehidupan saya. Nah sekarang kalau begitu, orang tidak bisa membawa berkat di dalam kehidupannya, maka orang akan bertanya, kenapa orang tidak bisa membawa berkat? Karena orang itu mungkin di dalam hidupnya berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati saya, bahwa Tuhan tidak mencintai saya. Jadi orang itu terlalu banyak penderitaan. Orang itu terlalu banyak beban kehidupan. Orang itu terlalu banyak masalah. Atau jangan-jangan orang itu terlalu berat untuk hidup dengan orang yang sulit. Dengan orang yang sulit. Saya teringat sekali ada beberapa imam atau suster gitu ya. Yang sungguh suster baik, imam yang baik sekali. Namun tiba-tiba disatukan dengan imam yang sangat punya luka batin yang besar. Akhirnya apa yang terjadi? Imam yang punya luka batin ini melukai teman-teman sekomunitasnya. Sehingga imam yang baik ini pun akhirnya terpengaruh.
Dan sampai tidak tahan, sampai akhirnya bicara kepada pimpinan, saya lama-lama kalau hidup dengan dia, saya bisa keluar. Saya tidak tahan dengan orang ini. Orang ini selalu ngomongin orang lain. Orang ini selalu mengeluh. Orang ini selalu menjelek-jelekan. Tidak ada hal yang baik di mata orang ini. Saya tidak tahan hidup dengan orang seperti ini. Lihat. Jadi bisa terjadi orang tidak bisa menjadi terang karena dia tidak tahan hidup dengan orang yang membuat menderita. Jadi di situ lihat bahwa di dalam hidup perkawinan pun bisa demikian. Betapa beratnya seorang istri hidup bersama dengan seorang suami yang kaku, yang dingin, yang tidak pernah mengungkapkan sayangnya. Istrinya selalu ragu. Istrinya selalu haus. Romo, saya ini masih disayang oleh dia atau tidak? Saya ragu-ragu. Dia tidak pernah menanyakan apapun pada saya. Tidak pernah ngobrol dengan saya. Tidak pernah memeluk saya. Tidak. Bahkan kita tidur sendiri-sendiri, Romo. Jadi lihat di sini bahwa peristiwa demi peristiwa bisa terjadi membuat orang meragukan kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang merasakan hidupnya tidak diberkati, maka orang itu tidak akan bisa menjadi terang. Orang itu tidak akan pernah bisa menjadi pelita, menjadi sumber kehangatan bagi orang lain. Tidak pernah. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana sih supaya kita bisa merasakan kasih Allah. Saya menawarkan kepada Anda 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan supaya kita bisa merasakan kasih Allah. Pertama, bahwa kita harus punya disiplin dalam kehidupan rohani. Apa itu disiplin? Disiplin itu dari kata bahasa Latin discipulus. Discipulus itu artinya murid. Jadi kalau murid itu berarti harus apa? Taat. Nanti saya paparkan perlahan-lahan di bawah dalam kerangka hidup Yesus. Yang kedua, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan kita ini sedang berada di dalam perjuangan rohani. Siapapun orangnya pasti sedang berjuang antara apa? Antara roh dan daging. Antara hidup sebagai anak Allah, anak terang, atau menjadi anak kegelapan. Itu selalu perjuangan. Setiap orang. Saya kemarin ditanya, sewaktu saya memberi seminar di Bali, oleh seorang ibu. Saya ditanya, Romo tahun ini katanya Romo ini 25 tahun perkawinan. Maaf. Imamat ya, gitu. Tahun 2021 ya. 2021 ini Romo 25 tahun imamat. Betul, kata saya. Lalu ibu itu tanya, wah kalau sudah 25 tahun, tenang ya, aman ya. Kata siapa? Kata siapa? Nggak ada yang aman sebelum manusia aman di dalam peti mati. Nggak ada. Jangan pikir usia setelah 25 tahun di perkawinan, 25 tahun hidup imamat, tidak akan pernah tergoda. Tidak. Kita sedang berjuang. Kita berjuang. Untuk itulah kita harus sadar bahwa saya sedang berjuang. Itu berarti apa? Saya tidak boleh lengah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kita butuh latihan rohani. Ingat, kalau badan ini mau sehat, ya perlu latihan. Perlu olahraga, lari, naik sepeda, perlu. Rohani kita pun perlu dilatih. Latihannya apa? Nanti kita lihat. Kita harus punya waktu doa yang konsisten, ibadah, persekutuan doa, sharing, saling mendoakan, berpuasa, beramal. Itu latihan rohani. Jadi supaya apa? Rohani kita, supaya kita makin sadar siapa yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Itu pentingnya. Dan supaya bisa menjadi orang yang merasakan kasih Allah, pertama kita harus sadar. Jadi tadi butuh 3 hal, disiplin, perjuangan rohani, latihan rohani, dan yang kita harus waspadai, sadarlah
bahwa kita tinggal di dunia yang mempermainkan pikiran dan perasaan kita. Anda punya teman baik, Hopeng. Oke. Silahkan. Tapi Hopeng bukan segala-galanya. Kadang-kadang kan ada yang namanya Cia Hopeng, toh gitu ya. Jadi karena terlalu dekat, karena terlalu percaya, lalu dicia oleh Hopengnya. Bisa terjadi. Anda bisnis sama-sama, dicia oleh rekan bisnis yang sudah lama Anda percayai. Sakit hati. Itu lihat, bahwa kehidupan kita itu bisa dipermainkan oleh orang lain. Perasaan kita pun sama. Kalau teman-teman kita dibuat senang, pasti ngomongnya bagus. Buat aja senang, pasti komentarnya bagus. Tapi pada saat ditolak, sedikit saja, langsung ngomongnya pahit, nyakitin, nyelekit. Itu orang. Kita harus sadar. Maka saya ingat sekali waktu saya ditahbiskan imam, pembimbing rohani saya berkata, Romo, jangan takut oleh komentar umat. Jangan takut. Dan betul, umat tuh akan komentar apapun tentang Romonya. Dia akan ngomongin apapun tentang Romonya selama Romo itu tidak srek, tidak memuaskan dia. Itulah gereja. Ini gereja. Jadi jangankan Romonya, umat pun kadang-kadang saling membicarakan sendiri. Romo pun bisa jadi membicarakan umatnya. Itu. Jadi di dunia ini kalau kita tidak memegang sesuatu yang jelas, kalau kita memegang komentar orang lain, maka hidup kita tidak akan pernah damai. Tidak akan pernah sukacita. Kedua, kita harus mempunyai komunitas yang meneguhkan iman kita. Jadi saya masih ingat nasihat ayah saya, Eko, waktu kecil. Kamu jangan bermain dengan anak-anak nakal ya, nanti kamu jadi nakal. Kamu jangan main dengan anak-anak yang suka ngerokok, nanti kamu ngerokok. Kamu jangan main dengan anak-anak bodoh, nanti kamu juga ikut bodoh dan malas. Kamu bergaul dengan anak-anak pinter. Dan saya bergaul dengan anak-anak pinter. Tapi saya tetap blow on. Jadi bergaul dengan anak-anak pinter belum tentu otomatis menjadi pinter gitu ya. Tetapi saya minimal melihat anak-anak pinter dan rajin, akhirnya terpacu jadi rajin. Dan dia juga belajarnya keras banget. Dia belajar semangat sekali, dia belajar serius banget. Nah, minimal itu menjadi pemicu saya. Itulah komunitas. Jadi kita pun harus berkomunitas dengan orang-orang yang sungguh menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Maka saya suka kalau Anda ini tadi Anda berkumpul dari komunitas persekutuan doa. Persekutuan doa, indah sekali namanya. Jadi Anda itu selalu bersekutu untuk berdoa, bukan bersekutu untuk berdosa. Jangan. Jadi kalau persekutuan doa, kalau Anda kumpul lalu temanya membicarakan hal-hal yang tidak berkenaan dengan firman Allah atau dengan berkat, malah ngomongin orang lain, Anda persekutuan dosa, bukan persekutuan doa. Hati-hati. Jadi bagus Anda punya persekutuan doa. Bagus. Karena apa? Doa adalah kekuatan yang tidak pernah bisa kita hilangkan dalam hidup kita. Doa adalah kekuatan yang bisa kita andalkan. Saya ingat sekali cerita kecil saya. Waktu saya frater, saya itu ditugaskan pergi ke stasi. Stasinya jauh. Kalau kita ditugaskan berdua, tapi romo-romonya ini pelit-pelit. Jadi kalau ngasih uang ke kita itu cuma ngasih cukup untuk apa? Untuk transportasi. Nggak ada uang jajan, nggak ada. Suatu hari teman saya sakit, jadi saya sendirian berangkat. Jauh. Dan di tengah jalan saya lapar saya. Di saku saya hanya ada uang untuk ongkos, dan saya punya uang saku Rp2.000. Saya punya uang Rp2.000. Lalu saya ke warung. Namanya frater, saya ke warung, saya mikir, mau beli apa ya? Mau beli apa makan tuh tanya dulu. Bu, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Saya hitung. Saya kan matematikanya bodoh sekali toh. Jadi ngitung. Ini berapa? Ini berapa? Pokoknya harus 2.000. Tidak boleh lebih dari 2.000. Kalau lebih dari 2.000 nanti uang ongkos kepake. Kalau uang ongkos kepake, saya jalan kaki pulangnya. Nah, saya enggak mau. Jadi saya sibuk ngitung.
Setelah ngitung, saya dapat makanan, saya nggak ngelihat siapapun. Dan saya tahu ada beberapa orang di warung itu. Lalu saya sebelum makan, saya berdoa dulu buat tanda salib. Bersyukur, setelah selesai, saya makan. Saya sudah takut. Sampai saya mau minum juga tanya, Bu, kalau minum bayar atau enggak? Oh, enggak, boleh. Minum teh anget boleh, bebas. Sampai 1 teko aja boleh. Wah, saya kalau gitu minum. Saya minum yang banyak biar biar nasinya mengembang di perut saya gitu, makin kenyang. Lalu setelah makan selesai, saya tanya, Bu, berapa? Lalu si ibu itu, Mas, sudah ada yang bayar tadi. Hah? Siapa, Bu? Nggak tahu. Tadi tanya dia, masnya itu yang berdoa dulu sebelum makan itu saya bayarin. Warung pakai tanda salib, langsung dibayarin orang, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara kalau mau dibayarin orang, jangan lupa tanda salib di restoran sebelum makan. Gitu ya. Kecuali makannya semua orang Katolik, ya sudah, bayarinnya gantian. Gitu ya. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa lihat kesaksiannya, simple. Gitu. Saya gara-gara membuat tanda salib, orang tahu, weh, Katolik. Weh, saudara saya punya berkat, saya akan kasihkan. Maka saya uang 2.000 tadi, akhirnya saya belikan gorengan. Saya kasih bawa gorengan itu ke biara untuk teman-teman saya. Jadi lihat di sini, apa yang saya mau maksudkan, komunitas itu menjadi kekuatan bagi saya. Untuk apa? Berjalan bersama. Ingat Bapak Ibu, hidup perkawinan itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi kalau Anda ibu-ibu kumpulnya dengan ibu-ibu yang maaf ya para ibu. Kalau Anda kumpulnya dengan seorang istri yang pernah cerai, maka kalau Anda punya masalah dengan suami Anda, bicara dengan orang-orang itu, pasti kesimpulannya, udah cerai aja. Itu salah komunitas. Jadi jangan berkumpul dengan ibu-ibu yang begitu mudah, cerai, putus aja. Yang penting kan kita happy. Oh my goodness. Perkawinan bukan yang penting saya happy, bukan. Dalam perkawinan ada yang sungguh mulia. Bahwa dalam perkawinan bukan hanya saya yang happy. Kita bersama happy. Kita bahagia. Jadi sama, saya juga kalau berkumpul dengan teman-teman yang dulu pernah di seminari, sudah keluar, ngomong, aduh, saya kok bosen ya jadi pastor. Saya yakin orang-orang akan berkata, udah keluar aja lah. Ngapain lu capek-capek jadi pastor lu? Apa untungnya lu? Lihat. Tapi pada saat saya berkumpul dengan teman-teman yang sungguh menguatkan, pada saat saya mengatakan, aduh kok saya bosen ya jadi pastor. Tenang Romo, kita doakan Romo. Bertahan Romo. Romo itu dibutuhkan Romo. Ayo bertahan, kita juga hidup perkawinan bertahan kok Romo. Ini komunitas yang menyelamatkan. Tolong itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita perlu terus-menerus mendengarkan pribadi dalam sejarah. Artinya apa? Kita harus setia membaca firman Allah. Karena dari firman Allah, kita bisa belajar apa? Para nabi yang hidupnya dikuatkan oleh Tuhan. Jadi para nabi yang hidupnya sungguh diberkati oleh Allah. Di situ mereka memperlihatkan bagaimana mereka bisa tangguh bersama Tuhan. Jadi membaca firman itu berarti apa? Kita belajar dari para pendahulu iman untuk setia. Setia beriman itu seperti apa? Nah, di situ kita belajar dari para pendahulu iman, kita harus membaca kitab suci. Bagaimana Ayub yang begitu hancur hidupnya. Tetapi dikatakan dalam segala hal, di saat semua kehilangan, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan ini yang sering kata-kata Ayub yang sering kali ditempel di dalam batu-batu nisan. Dengan telanjang aku lahir ke dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Lihat di situ. Bahwa firman Allah itu bisa menjadi kekuatan pada saat kita goncang. Pada saat kita bingung. Pada saat kita linglung. Jadi disitulah kita
bisa menyadari, merasakan kasih Allah yang tetap ada dalam hidup kita. Maka di dalam Injil Matius, lihat jelas sekali kata-kata Yesus, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau berbicara tentang terang, Yesus selalu konsisten, selalu konsisten. Kita harus punya terang dalam hidup. Harus kita bawa kemana-mana. Nah, kalau kita melihat bagaimana hidup Yesus di dalam kesehariannya, Yesus adalah orang yang hidupnya adalah panggilan, pilihan. Jadi hidup Yesus adalah hidup yang disiplin. Dia setia, dia percaya bahwa dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi penyelamat. Maka Yesus menerima salib itu dengan penuh kesadaran. Yesus tidak menerima salib. Memang Yesus dilahirkan ke dunia untuk menjadi penebus. Betul. Tetapi Yesus pun dengan sadar pergumulannya sebagai manusia, ingat di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan kemanusiaannya dengan berkata, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun Bapa, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Jadi di dalam kehidupan Yesus, Yesus pun mengalami sebuah pergumulan. Maka setiap kehidupan yang dia jalani adalah panggilan dan pilihan dia. Kita lihat di dalam kitab suci, di dalam Injil, selalu dikatakan Yesus diketemukan semalaman sedang berdoa. Jadi di sini diperlihatkan bahwa Yesus sungguh adalah the man of prayer. Manusia yang setia berdoa. Maka kalau kita melihat disiplin itu bahwa bahwa hidup itu panggilan, pilihan dari Tuhan, maka saya pun harus sama. Kita harus mengerti bahwa saya menjadi imam itu bukan takdir, bukan. Bahwa Anda disatukan dengan suami yang seperti itu bukan takdir, bukan. Bukan. Itu pilihan Anda. Jadi pasangan Anda itu pilihan Anda dan itu pun pilihan Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan kepada Anda yang terbaik, yang terbaik. Maka di sini saya harus lihat kalau hidup ini adalah panggilan, kalau hidup ini adalah pilihan, maka saya menjadi imam, saya ingin bersukacita. Saya ingin menjadi imam yang penuh sukacita. Saya tidak mau menjadi imam yang penuh beban. Nah, jadi hidup tidak menikah dalam diri saya bukanlah beban. Tidak. Hidup tidak menikah dalam diri saya adalah sebuah pilihan. Jadi di situ saya harus mencari sebuah hiburan. Yaitu apa? Dekat dengan Tuhan. Sama dengan Anda di dalam perkawinan. Bahwa Anda menikah dengan pasangan Anda, itu adalah sebuah pilihan. Dan ini pilihan ini pun adalah panggilan dan tanggung jawab dan berkat dari Tuhan. Maka Anda harus belajar saling menghibur, saling membawa berkat satu sama lain. Jadi tidak boleh dia menjadi hiburan bagi saya dan saya menjadi beban bagi hidup dia. Tidak ada itu di dalam panggilan, di dalam pilihan. Dan yang kedua, kita mengemban misi hidup di dalam kehidupan kita. Apa misi hidup kita? Yaitu kehendak Bapa. Jadi misi hidup ini membuat kita dalam perjuangan tetap bertahan. Gak gampang menyerah, gak gampang putus asa. Bapak Ibu, saya kok prihatin ya, prihatin. Ini juga keprihatinan gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Bahwa banyak orang Katolik, orang-orang muda itu kawin campur beda gereja, beda agama. Ini keprihatinan. Jadi mereka begitu saja ingin romo, kami yang penting kan cinta gitu ya. Kadang-kadang saya selalu mengatakan betul cinta nak, tapi coba pikirkan, yang seiman saja punya masalah, banyak masalah, apalagi iman kamu berbeda. Betapa sedihnya pada suatu saat seorang ibu menangis datang kepada saya. Lalu dia mengatakan, Romo, maaf, saya menikah tidak di gereja Katolik. Saya menikah di agama A. Lalu kata saya, berarti ibu tidak Katolik lagi. Ya Romo, tapi saya masih sering ke gereja, saya berdoa.
Lalu, ada apa, Bu? Saya sekarang sedang sedih, Romo. Apa yang membuat Ibu sedih? Saya sedih karena suami saya mempunyai the other woman, Romo. Mempunyai wanita lain. Dan dia sudah minta izin pada saya untuk menikahi wanita itu. Lalu saya berkata, Ibu ingat, Ibu kan menikah bukan dengan orang yang beragama Katolik. Ibu menikah dengan orang yang beragama A, yang memperbolehkan orang itu menikah dengan beberapa istri. Ya ibu harus tahu resikonya. Resikonya. Jadi kalau dia orang Katolik, pasti saya akan melawan. Saya akan menentang. Tapi dia bukan orang Katolik. Dia agama A dan agama itu memperbolehkan. Ya sudah, itu adalah pilihan ibu. Jadi lihat saudara-saudara, saya suka sedih bahwa sering kali orang mau menikah tidak punya pikiran yang panjang. Main pokoknya yang penting aku seneng, yang penting aku demen Romo, wong aku wes kalang kabut hatiku sudah dimaknyok nyaknyok nyaknyok gitu ya, sudah hancur lebur dengan dia. Saya seneng banget, aku demen banget, aku wes kesengsem Romo. Ya, kesengsem itu bukan berarti kita bisa tendang sana tendang sini. Keprihatinan saya yang kedua juga sama berhubungan dengan perkawinan gereja Katolik. Ada yang baru menikah 1, 2, 3 tahun, bentrok sedikit, ada masalah, bukan dibicarakan, bukan cari jalan pemecahan, tetapi semuanya emosi, semuanya merasa paling benar, semuanya nggak ada yang rendah hati, dan akhirnya apa? Cerai saja. Sudah, putus saja. Selesai, kita sudah tidak cocok lagi. Saya selalu berkata, dari dulu memang tidak cocok kok, kata saya. Anda nikah kan karena dicocok-cocokkan. Gitu ya. Kenapa setelah nikah lalu mau pisah, cari-cari yang tidak cocok? Memang tidak cocok dari dulu. Gitu. Karena Anda menikah mencoba untuk melihat saling mencocokkan. Saya selalu mengatakan more dan skrup. Skrup nggak bisa jadi more nggak bisa jadi skrup. Tapi dua-duanya bisa menyatu. Itu perkawinan. Jangan membuat suami Anda seperti impian Anda. Nggak bisa. Jangan membuat istri Anda seperti yang Anda harapkan. Nggak bisa. Biarkan more, skrup tetap skrup. Tapi bisa nyambung. Itu perkawinan. Jadi di sini lihat misi hidup kita adalah apa? Setia. Setia. Dan disitulah pentingnya bahwa dalam kehidupan pun perlu apa? Mati raga. Latihan rohani tadi yang dikatakan. Jadi mati raga itu berarti apa? Berani berkorban. Berani berkorban untuk pasangan. Berani berkorban. Supaya apa? Supaya orang yang hidup dengan saya makin bahagia. Makin sukacita. Itu pengorbanan yang sangat mulia. Pengorbanan yang membuat hidup bersama menjadi sebuah berkat. Nah pertanyaannya, 3 hal ini membuat manusia seperti apa? Membuat manusia akan menjadi berhati seperti Allah. Berhati seperti Allah itu berarti apa? Manusia yang tidak tegaan. Manusia yang tidak senang melihat penderitaan orang lain. Saya jadi ingat, saudaraku, dengan apa? Dengan kekuatan doa.